Air terjun Lembah Kayangan Talang Kemulun, Kabupaten Kerinci. Penelusuran Nini Kerinci kali ini kita akan berada di air terjun Lembah Kayangan. Kita akan lihat di sini ada apa aja. Sebelumnya, perjalanan memasuki air terjun, Mbak Nini banyak melihat entitas sosok astral yang biasanya ada di hutan. Memang udah biasa nih ada di hutan gitu. Kayak apa sih Mbak? Ya kayak sosok Miss K, Gundurwo, anaknya Gundurwo. Ada yang bentuk tinggi besar hitam, berbagai macam bentuk mereka. Ada yang bentuk kayak anak-anak, kukunya panjang. Ada yang cuma tangannya itu sebelah, ada yang tangannya panjang sebelah. Jadi berbagai macam mereka gitu. Informasi buat sahabatnya Mbak Nini, air terjun Talang Kemulun ini atau air terjun Lembah Kayangan ini adalah air terjun yang berada di Kabupaten Kerinci dan masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Air terjun Lembah Kayangan ini memiliki 7 tingkatan katanya, tapi Mbak Nini hanya sampai di tingkat yang kedua karena mengingat waktu yang Mbak Nini habiskan itu terlalu banyak untuk membuka komunikasi dengan sosok astral yang Mbak Nini temukan. Jadi daripada kesorean sampai malam, jadi Mbak Nini memutuskan sampai di tingkat 2 saja. Ini Mbak Nini sudah sampai di tingkat air terjun yang pertama. Pas awal Mbak datang, Mbak langsung melihat sosok seorang penari dengan pakaian kemben, terus pakai selendang warna biru gitu, rambut digurai. Ada yang bilang, Mbak kenapa ya sosok penari ini kok mirip seperti penari yang ada di Jawa pakaiannya. Mbak Nini hanya menjelaskan apa yang Mbak Nini lihat dan Mbak Nini temukan. Dan untuk pakaiannya, tidak semuanya pakaian seperti kemben, pakai selendang itu dipakai oleh orang Jawa atau hanya ada di Jawa. Di alam mereka, banyak banget perempuan yang hanya memakai seperti kemben, terus kain dililit di tubuh mereka untuk menutupi tubuhnya gitu. Jadi nggak hanya ada di Jawa teman-teman, tapi bisa juga ada sangkut pautnya dengan Jawa. Bisa jadi transmigrasi dulu pada jauh sebelum abad ke-14-an. Awal datang, Mbak Nini langsung ucapkan salam kepada seorang penari ini. Dia juga mengucapkan salam sambil melenggak-lenggokkan sedikit gerakan tangannya dengan memakai selendangnya. Dia hanya mengucapkan kepada Mbak Nini selamat datang di alamnya mereka, di tempatnya mereka. Yang Mbak Nini juga mengucapkan hal yang sama. Terima kasih sudah menyambut kedatangan gitu. Sosok astral ini mengatakan kepada Mbak Nini, ayo ke atas ke tingkat yang kelima katanya. Karena di sana banyak teman-teman saya yang sedang ibaratnya tuh mandi gitu di sana. Tapi kan saya bilang saya tidak bisa terlalu jauh karena mengingat waktunya ini tuh jam 1 gitu. Udah nyampe di air terjun tingkat pertama tuh jam 1. Jadi Mbak Nini nggak bisa sampai ke tingkat yang ketiga, keempat, kelima tuh nggak bisa. Tapi entitas ini memaksa Mbak kayak ayo Mbak silakan datang ke tingkat yang kelima karena banyak teman saya yang di sana katanya gitu kan. Cuman Mbak Nini tidak mengiyakan. Mbak Nini juga tidak meraga sukma pada saat di sini karena mengingat waktunya tuh mepet banget karena udah sore. Kemudian sosok ini mengajak komunikasi lagi dengan mengatakan kalau di antara mereka itu ada entitas ataupun ibaratnya ketua dari mereka. Mereka itu kayak seperti penari dan juga dayang gitu. Mereka memang sering banget berada di air terjun ini, terlebih di waktu sebelum maghrib dan juga hujan-hujan panas gitu katanya. Terus katanya di tingkat yang kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan ke tingkat yang seterusnya itu banyak banget teman kami Mbak katanya gitu. Tidak hanya saya di sini. Pada tingkat yang pertama nih Mbak ini lihatnya cuma 2 gitu. Satu cuma terlihat seperti siluet penari, satu yang berbentuk seperti pakai selendang warna biru tadi gitu. Nah, pada tingkat yang kedua nanti Mbak Nini memang melihat tuh ada yang paling dominan di antara penari-penari itu. Ada yang bilang juga yang Mbak Nini lihat itu adalah jin. Ya, memang benar itu adalah jin. Tapi tidak semua jin yang kalian maksud itu adalah jin yang negatif, bukan. Mereka ada yang positif, ada yang negatif. Mereka sama seperti kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang jahat gitu. Ada yang paling dominan, ada yang berkuasa, sama seperti kita. Cuman bedanya itu di mana-mana ada mereka. Bedanya mengganggu atau tidak, negatif atau positif gitu teman-teman. Sosok pakaian yang kemben ini, yang seorang penari tadi dengan selendang warna biru, dia seperti bersenandung kepada Mbak Nini. Pada saat Mbak Nini memberikan salam kepada dia seperti bersenandung dengan kayak lagu kayak gitu. Cuman Mbak nggak ngerti ya ini senandung apa gitu.
Terus Mbak lanjut lagi ke yang tingkat kedua. Sebelum itu ini kenalin Pak Bos, dia selalu ada kemanapun Mbak Nini pergi. Kalau nggak ada dia, mungkin Mbak Nini nggak bisa sampai bikin YouTube. Karena itu juga merupakan gerakan dari Pak Bos ya teman-teman. Karena Mbak Nini itu tipikal orang yang tertutup. Kemampuan Mbak Nini juga hanya diketahui oleh orang terdekat dan keluarga saja. Tapi karena berkat dorongan dari Pak Bos, dia bilang, ayo silahkan bikin YouTube, jadi biar rame gitu kan, biar banyak yang tahu, biar banyak yang terbantu. Nah di sini di tingkat perjalanan ke tingkat kedua itu kayak ada tebing gitu. Mbak Nini melihat entitas astral yang negatif ya, kayak perempuan, kayak kuntilanak kayak gitu, cuma berbagai macam bentuk mereka yang negatif, yang mengganggu istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kalian datang ke sini di tingkat yang kedua, kalau kalian ngerasa kayak tiba-tiba kayak bawaannya tuh enek, emosi tiba-tiba ngelunjak, itu adalah rasa yang diberikan oleh sosok ini. Karena sosok yang seperti ini memang sering memberikan rasa seperti itu, rasa tidak nyaman, hawa tidak nyaman, hawa emosi, cepat marah, cepat tersinggung, itu dari sosok astral, sosok negatif yang ada di sekitaran hutan. Karena menurut Mbak sih wajar ya kalau sekitaran hutan. Kemudian ada juga sosok kayak perempuan, lidahnya itu tuh panjang tapi menjulur ke atas, dengan tangannya itu panjang banget kukunya. Ya udah, Mbak ini hanya menghiraukan, tidak pernah menanggapi yang seperti ini. Jadi Mbak lewat-lewat aja, karena tujuan Mbak Nini itu adalah untuk melihat sosok astral yang ada di air terjunnya, bukan di hutan sekitarannya gitu. Jadi Mbak Nini biarin aja lah gitu, karena kan mereka sudah terbiasa juga, udah biasa juga Mbak Nini temukan, nggak di hutan, di mana-mana itu mereka ada gitu. Ini Mbak udah sampai di tingkat yang kedua ya. Pas awal Mbak datang lihat di tingkat yang kedua itu tuh bener-bener hawanya tuh bersih, sejuk, adem, ayem, terus ada pelangi di bawah airnya. Terus Mbak Nini melihat ada seorang penari tadi yang lagi duduk di atas batu. Dan ada yang bilang juga, Mbak Nini emang mereka itu nggak kebasahan ya duduk di bawah batu, di bawah air terjunnya gitu? Enggak guys, mereka tuh tembus. Oke, beda dimensinya gitu ya. Nah mereka ini lagi duduk, ada yang duduk, ada yang berdiri sambil melenggak-lenggokkan selendangnya, ada yang hanya diam gitu ketika Mbak Nini datang. Sungguh luar biasa pemandangan yang Mbak Nini lihat. Pemandangan mereka di alam mereka, pemandangan di alam nyatanya juga indah banget. Pas turun, Mbak Nini melihat ada entitas seorang penari juga, tapi dia lagi duduk di atas batu gitu. Ini yang paling dominan, ibaratnya ketua yang dibilang tadi, cuman ketuanya ini tuh sebenarnya tidak berada di tingkat yang kedua, tapi karena dia merasa terpanggil dengan kehadiran Mbak Nini, akhirnya dia datang gitu. Tapi biasanya juga pernah juga sesekali katanya gitu kan duduk di sini, palingan kayak sore-sore hari katanya gitu kan. Mbak Nini cuma ucapin salam, memberikan salam kepada mereka dengan cara-caranya Mbak Nini gitu. Di sini sosok yang Mbak Nini lihat itu nggak hanya satu yang duduk tadi, ada beberapa yang lain lagi. Ada penari yang berbagai macam bentuk dan warna selendangnya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Kemudian ada yang rambutnya digurai, ada yang rambutnya diikat. Itu banyak di sini. Ada yang duduk di batu yang ini, ada yang duduk di batu yang itu, ada yang berdiri di batu yang ini, ada yang berdiri di batu yang itu. Nah, setelah Mbak Nini ucapkan salam dan memberikan salam kepada mereka, Mbak Nini merasa tertarik banget ingin duduk di bawah air itu sambil meditasi. Wah, kayaknya keren banget karena menyerap energi positif dari mereka itu tuh bener-bener bikin energi kita itu terganti, yang negatif menjadi positif dan aura kita jadi memancar jadinya. Jadi kalau kalian mau ke air terjun, kalau kalian mau meditasi, walaupun kalian itu orang awam nggak apa-apa, itu ada cleansing dari alam untuk kalian. Jadi yang semulanya itu auranya akan sedikit redup, tapi setelah di cleansing auranya jadi memancar. Makanya banyak yang bilang, Mbak Nini kok pakai apa ke auranya memancar? Karena Mbak Nini sering cleansing energi di alam gitu. Karena kan banyak juga nih sosok astral yang Mbak Nini temukan, itu kan mengandung energi dan itu mendep gitu. Terus ini Mbak lagi meditasi ditemani dengan sosok seorang penari tadi yang duduk di samping Mbak Nini, ditemanin lomba ini meditasi. Tapi benar-benar baik banget ini, cuma dia nggak banyak ngomong, yang
sosok yang penari yang duduk di batu ini dia nggak banyak ngomong, yang ketua ini dia nggak banyak ngomong gitu ya. Terus Mbak Nini meminjamkan tubuh Mbak Nini untuk seorang penari dengan selendang warna merah untuk komunikasi sama Mbak Nini dengan meminjamkan tubuh Mbak Nini. Jadi hanya setengah nih, Mbak nggak mau masuk total karena nanti takutnya gimana-gimana ya. Jadi keluar masuk dalam keadaan yang sadar. Kemudian habis itu ganti lagi sama sosok perempuan dengan selendang warna biru yang Mbak temukan di tingkat yang pertama gitu. Gak banyak ngomong juga, masuk ya hanya nari-nari. Tapi mungkin karena faktor juga gak ada yang bertanya ya, karena kan kami posisinya itu berdua sama Pak Bos, jadi Pak Bos fokus ambil video, gak banyak nanya. Jadi ketika aku masuk dimasukin sama sosok ini, ya udah dia biarin aja gitu, gak banyak bertanya asalnya dari mana atau gimana, gak ada yang ngajak komunikasi lah, intinya seperti itu. Ini Mbak Nini duduk-duduk santai sambil lihat seorang penarinya nari-nari. Jadi ibaratnya Mbak Nini lagi menyaksikan atraksi mereka lagi menari-menari gitu. Itu indah banget sih, di bawah air terjun, digucurin air, bener-bener indah sih. Kalian wajib kesini deh pokoknya ya. Walaupun kalian nggak bisa lihat ya, tapi kalian bisa menikmati keindahan alamnya. Kalian bisa rasain energinya. Kalau ketika kalian di alam, itu bener-bener nikmatnya itu tiada tara gitu. Pesan yang disampaikan oleh salah satu penari di sini, manusia itu serakah katanya. Manusia itu lebih kejam daripada kami. Tanpa sadar, manusia itu mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan, tidak seharusnya diutarakan. Akan ada karma di balik semua itu. Kami ada di mana-mana, tapi membedakan itu adalah kami yang positif dan belah mereka yang negatif. Jadi intinya di mana-mana itu ada mereka, cuman bedanya negatif atau positif.